Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Moyusil Halim dengan Abdul Wafi Ar-Rosyid. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. Nah, yang pertama, pasti kita bertanya apa itu penelitian. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui suatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, keinginan untuk mengetahui sesuatu tersebut secara teliti muncul karena adanya suatu masalah yang membutuhkan jawaban yang benar. Berbagai alasan yang menjadi sebab munculnya sebuah penelitian. Misalnya, mengapa lalu lintas di ibu kota Jakarta sering macet? Mengapa disiplin karyawan atau pegawai rendah? Mengapa prestasi siswa rendah? Nah, fokus perhatian dalam suatu penelitian adalah masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian. Masalah yang muncul dalam pemikiran peneliti berdasarkan penelaahan situasi yang meragukan. Nah, lanjut. Paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian yang cukup dominan adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dari segi peristilahan, para ahli nampak menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda-beda, meskipun mengacu pada hal yang sama. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks, namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi, masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit, dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Lincoln dan Kuba mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif, peneliti siogianya memanfaatkan diri sebagai instrumen. Karena instrumen non-manusia sulit digunakan secara luas untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi indrawinya. Nah, apa perbedaan kuantitatif dengan kualitatif? Nah, perbedaannya penting. Kedua pendekatan berkaitan dengan pengumpulan data. Dalam tradisi kuantitatif, instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif, dan refleksitas. Instrumen yang biasa dipakai adalah angket atau kuesioner. Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Kedua pendekatan tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pendekatan kualitatif banyak memakan waktu, reliabilitasnya dipertanyakan, prosedurnya tidak baku, desainnya tidak terstruktur, dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang berskala besar, dan pada akhirnya hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subjektivitas peneliti. Lanjut, desain eksplanasi dan deskriptif. Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi, di mana objek telaahan penelitian eksplanasi atau explanatory research adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel untuk mengetahui apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya. Desain eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Oleh karena itu, dalam format eksplanasi peneliti menggunakan sampel dan hipotesis penelitian.
Desain eksplanasi memiliki kredibilitas untuk mengukur, menguji hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial atau induktif. Di samping itu, penelitian eksplanasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan teori, bahkan sebaliknya melemahkan bahkan menggugurkan teori. Nah, untuk menggabungkan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, sejak awal dalam melakukan penelitian sudah harus ditentukan dengan jelas pendekatan atau desain penelitian apa yang akan diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, di samping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila pembaca mengetahui pendekatan atau desain yang diterapkan. Objek dan masalah penelitian memang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan mengenai pendekatan, desain ataupun metode penelitian yang akan diterapkan. Tidak semua objek dan masalah penelitian bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan pemahaman pendekatan lain yang berbeda agar begitu objek dan masalah yang akan diteliti tidak pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan, maka pendekatan lain dapat digunakan atau bahkan mungkin menggabungkannya. Menurut Bremen, terdapat 4 model dalam menggabungkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu model yang pertama, kualitatif memfasilitasi kuantitatif. Yang kedua, kuantitatif memfasilitasi kualitatif. Dan yang ketiga, kuantitatif dan kualitatif diberikan bobot yang sama. Untuk model yang terakhir, triangulasi. Penelitian dengan model ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi ataupun pengaruh independent variable terhadap dependent variable. Adapun pendekatan kualitatif dilakukan dengan observation, participation untuk membuat deskripsi gambaran, lukisan, atau makna secara sistematik, mendalam, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian dengan model seperti ini menggunakan explanatory research dan descriptive research. Penelitian eksplanasi atau explanatory research digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua variabel untuk mengetahui apakah independent variable mempengaruhi dependent variable. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari kelompok 4, Yusril Halim dengan Abdul Wafiar Rosid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.